plagiarism ya. Banyak cara sebenarnya. Yang pertama itu adalah banyak-banyak baca ya. Banyak-banyak baca. Tapi kalau misalnya udah banyak-banyak baca tiba-tiba lupa, itu bahaya juga. Jadi saat kita udah banyak baca, jangan lupa juga ambil catatan kecil gitu. Oh, tadi saya tahu tentang ini gara-gara baca bukunya si Fulan gitu. Kemudian saya baca tentang sejarahnya bahasa Inggris gara-gara saya baca bukunya si Fulin gitu. Jadi tulis saja catatan kecil. Jadi itu nanti bisa mengingatkan kita kembali gitu. Terkhususnya saat kita nulis skripsi nanti. Misalnya mbak-mbak sekalian kan ini jurusannya apa? Translation ya atau apa? Lupa. Okay, anyway, all about English. Actually, all about English, alright? So, next, the second one is about document each and every source that as I said just now, ya, seperti yang saya bilang tadi, every single books or source that you read, you you need just to write it, okay, point, make a note, okay, ya, jadi kalian nggak kebingungan nanti, ini dulu di mana ya baca gitu. Jadi ada catatan khusus tentang ide-ide tersendiri gitu. Ada catatan khususnya gitu. Kemudian do not download or buy essay dari website ya. Ya usahakan jangan membeli essay dari orang lain gitu. Ada kejahatan tersendiri di academic life ya. Misalnya mbak-mbak sekalian dan mas-mas sekalian nih kepingin cepat tamat gitu kan untuk buat skripsinya gitu, sedangkan skripsi nggak bisa buat, nggak pandai bagaimana buat. Bukan nggak pandai tapi tidak mau buat ya, karena biasanya semua orang pasti melewati hal-hal itu. Jadi dalam akademik ada yang nanti menawarkan, sini biar saya yang buat tapi bayar 5 juta gitu. Nah itu ada, nanti seseorang itu akan membuat skripsinya sampai selesai. Kemudian kita bayar kepada orang tersebut dan skripsi itu atas nama kita. Nah itu ada dan itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena nanti waktu sidang, Guna nggak tahu apakah ada sidang apa nggak, tapi seingat Guna UT tidak ada sidang ya. Cuman submit report aja ya gitu ya. Em, Misalnya nih di universitas yang biasanya ya gitu, mereka ada sidang, diadakan sidang. Jadi di sidang itu mereka akan ditanya tentang skripsi yang telah kita tulis itu. Kalau kita memang kitanya yang nulis, kita akan mengerti, oh ini karena ini gitu. Pasti kita paham dan pasti kita tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan dari guru-guru sekalian kan. Nah kalau misalnya kita udah beli dari punya orang lain, kemudian tiba-tiba di sidang itu ditanya-tanya, pasti kita nggak tahu kan, ini apa ya dimaksudnya dia tulis, nah ini apa kan. Jadi alhasil ya seperti itulah. Ya itu bahaya. Next, quotation marks while citing someone else. Quotation marks jadi seperti tanda kutip dua itu, cik cik gitu ya. Nah itu menandakan bahwa kita mengambil ide dari orang lain. Nah itu usahakan pakai itu kalau misalnya tidak bisa kita paraphrase, tidak bisa kita gunakan bahasa kita sendiri ya. Kemudian yang terakhir, yakinlah, ini paling mantap nih. Above all, trust your abilities and make sure what you are doing is right and moral. Ya. So, ini bukan saya juga yang bilang, tapi saya dapatnya dari website ya. Itu di bawah itu ada source.
Tapi kebanyakan dari buku-buku academic writing pasti bilangnya seperti seperti itu tadi ya. Mungkin lebih detail lagi. Namun saya nggak mau detail hari ini malam nih gitu ya. Hanya sekilas pandang saja tentang apa itu plagiarism supaya mbak-mbak dan mas-mas kalian paham. Oh, rupanya ini loh, gitu ya. Alright, next we review. Okay, we want to review a little bit about what we have done, terkhususnya tentang essay ya. Jadi so far itu ada beberapa tulisan yang saya lihat translation matternya memang masih sedikit agak kacau, tapi nggak apa-apa. Tapi yang ada yang sedikit parah seperti masakan Indonesia enak-enak, bagaimana cara translate-nya? Coba, ayo. Masakan Indonesia itu enak gitu, ataupun masakan Indonesia enak-enak, boleh. Gimana cara mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris? Ada yang bisa ditulis saja di message-nya itu. Bagaimana cara mentranslate masakan Indonesia enak atau banyak yang suka sejak dahulu kala. Itu dua kalimat yang berbeda. Hmm. Indonesian food itu S-nya itu kepemilikan atau to be atau is, Mbak Yuli? Eh, it- itu lebih tepatnya langsung to be gitu. Indonesian food is delicious ya, is very delicious, is good ya. Bukan miliknya Indonesia tapi em, masakan Indonesia gitu loh, gitu ya. Jadi Indonesian food itu satu gitu, bukan miliknya Indonesian food, bukan food miliknya Indonesia ya. Indonesia itu jadinya nama orang di situ kalau misalnya milik. Okay, Indonesian food is very okay, right. That one is good. Another one, banyak yang suka sejak dahulu kala. Ini susah sekali. Ini agak sedikit sulit untuk ditranslate. Bagaimana cara mentranslate-nya? Banyak yang suka sejak dahulu kala. A lot of people like it since long ago. Hmm. Okay. Why not? Okay. Okay. So kita next saja. Ada lain yang mau translate nggak? Oke, udah. Kemudian yang kedua itu to be.
Blue Warrior udah datang. Blue Warrior. Mas Mas eh, Wahab. Hmm. Yang kedua, hal kedua itu tentangnya to be. Di situ saya tulis I are and she have. Betul nggak itu? I is a student, she have a boyfriend. Betul nggak? I am, she has. Right. Betul. Ya betul Mbak Yuli, betul Mas Dedi. Kalau I pakainya apa? I am. She pakai has. Kalau he Waalaikumsalam Mas Dedi. Selamat datang. Kalau he pakai has. Oke. Okay. Kalau kalau mereka pakai to be apa? To be apa kalau mereka? Aha, kalau we to be-nya apa? Oke. Okay. Kalau apa lagi? Gunar to be-nya apa? Aha. Kalau de- misalnya Kuzma, Elis, Yuli, Lailatul, itu to be-nya apa? Kalau gabung-gabung, mantap. Oke, okay. Perfecto. Oke, okay. Right. Keren. Ya, mudah-mudahan diingat semua ya ini ya. Karena ada beberapa nanti tubinya salah pakai itunya. Itu memang kadang-kadang kita lupa. Gitu. Karena kan dalam bahasa Indonesia nggak ada tubi. Jadi kita ya nulis ya enak hati kita aja ya. Kan nggak mesti harus pakai tubi ya dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris membingungkan sekali. Ini untuk tubi ini untuk tubi ini ya gitu ya. Oke, okay, next yang ketiga, yang terakhir ya untuk review tentang essay kemarin, tugas-tugas essay semua itu koma dulu baru spasi. Ngerti maksudnya? Koma dulu, misalnya udah tulis panjang-panjang nih dan koma, kemudian baru spasi. Misalnya ada tuh suatu saat saya ketemu Jackie Chan, koma. Itu komanya saya merahin ya, koma. Habis itu spasi Mariam, koma, kemudian spasi lagi dan kawan-kawan artis lainnya di Taipei gitu, titik. Itu memang kecil ya, itu kecil sekali, sepele sekali. Tapi ada beberapa teman-teman mungkin lupa. Jack Misalnya gini, suatu saat saya ketemu Jackie, spasi kemudian koma, kemudian langsung Mariam, spasi koma, dan kawan-kawan yang lain. Nah, itu sedikit apa kurang tepat ya gitu. Jadi saya ingin kasih tahu bahwa yang benarnya koma dulu kemudian baru spasi. Oke? Okay? Hau. Hau. Next kita pindah ke modul 7. Alright. Modul 7. Betul ini ya. Modul 7 ya. Modul 7 itu tentang komparatif ya. Saya ingin ajarkan tentang komparatif and contrast ya, essay. Nanti kan di modul ini sebenarnya ada dua topik lagi, tapi saya mau fokusnya di sini aja. Sebenarnya nggak begitu jauh berbeda dengan essay yang lalu itu ya, karena dia memang sebenarnya essay juga, cuman comparative and contrast ini adalah salah satu strategi kita dalam membandingkan dua hal gitu ya. So basically comparative and contrast, ada dua nama di situ, komparatif dan kontras ya, komparatif dan kontras gitu. Kalau menurut buku ini di situ ditulis bahwa komparatif itu lebih menekankan kepada
similaritiesnya, sedangkan kontrasnya itu